Iya, pandemi COVID-19 masih belum berakhir, bahkan beberapa peneliti menyebut bahwa SARS-CoV-2 ini sudah mulai bermutasi menjadi lebih kuat dan berbahaya bagi manusia. Penelitian terbaru menemukan bahwa virus corona yang merajalela di seluruh dunia telah mengalami mutasi. Mutasi virus corona yang ditemukan di Indonesia juga diindikasikan memiliki tingkat penularan yang lebih tinggi dibandingkan virus aslinya yang pertama kali dilaporkan di Wuhan, Tiongkok. Nah, bagaimana potensi penularan varian baru corona ini dan seberapa parah gejala yang akan ditimbulkannya? Insight akan membahasnya kali ini bersama saya, Desi Anwar. Tidak ada atau belum ada bukti yang menyatakan bahwa mutasi D614G ini lebih ganas atau lebih berbahaya. Secara keilmuan, mutasi dalam virus tidak selalu membuatnya menjadi lebih ganas. Menurut Direktur Lembaga Biomolekuler Eijkman, Amin Subandrio, mutasi pada virus adalah hal yang wajar. Virus bermutasi untuk beradaptasi dengan lingkungan tempat hidupnya. Mutasi ini bersifat acak, tidak selalu menjadi lebih ganas. Ada pula kasus mutasi yang membuat virus menjadi lemah. Virus corona ini sejak awal memang sudah punya mutasi, dan di satu sisi kita bisa memanfaatkan mutasi-mutasi itu untuk mengidentifikasi atau melacak mobilitasnya. Dia bergerak kemana saja itu bisa, kemudian kita bisa melihat kekerabatannya juga dari berdasarkan pola mutasinya. Di Indonesia, varian mutasi virus D614G pertama kali terdeteksi di Surabaya pada bulan April 2020. Temuan itu berdasarkan hasil analisa seluruh sekuens genom virus corona di Indonesia yang telah dikirimkan ke Global Initiative of Sharing All Influenza Data atau GSAID. Lembaga internasional ini mempelajari data genetika virus dari seluruh dunia. Salah satu sifat virus mutasi ini adalah lebih cepat menular. Namun menurut dosen epidemiologi Universitas Indonesia Pandu Riono, hal itu baru berdasarkan penelitian di laboratorium. Belum ada penelitian lanjutan bahwa penularan cepat itu juga terjadi di luar laboratorium. Hal-hal yang di laboratorium belum tentu berlaku di manusia. Di lab kan suasana sangat terkontrol. Ya kan, selnya diuji coba di lab tuh selnya sangat sederhana. Manusia kan selnya kompleks. Meski mengalami mutasi, kedua pakar tersebut sepakat bahwa hal itu tidak mempengaruhi penelitian vaksin yang saat ini sedang berjalan. Karena bagian dari virus yang menjadi target vaksin tidak ikut berubah. Danang Wisanggeni, Lastonga Pebro, CNN Indonesia. Ya, para ahli telah mengungkap varian baru virus corona yang disebut D614G ditemukan di Indonesia sejak bulan Maret tahun ini. Mutasi D614G ini disebut 10 kali lebih menular dibanding jenis virus corona lainnya. Lantas, apakah keberadaan D614G mempengaruhi pengembangan vaksin yang dilakukan saat ini? Ini dan berbagai macam mengenai COVID-19 saya akan diskusikan langsung bersama Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman Profesor Amin Subandrio, dan karena kita tentu saja harus melakukan protokol kesehatan, kita lakukannya lewat Zoom. Halo Prof, apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak Desi, Iya. sehat selalu. Sehat ya Pak. Kita ada di rumah sekarang Prof atau di laboratorium? Kebetulan sedang work from home aja. Iya, Prof Amin, kita terakhir ketemu sudah lumayan ya beberapa bulan, dan COVID-19 ini di Indonesia sudah ada sejak bulan Maret tahun ini, jadi sekitar 6 bulan ya. Nah pasti cukup banyak ya penemuan atau pemahaman yang sekarang dimiliki oleh para ilmuwan, bukan saja di Indonesia tapi di seluruh dunia ya, karena ini merupakan sesuatu yang baru dan banyak sekali tentu saja penelitian dilakukan
dan juga kasus-kasusnya tetap meningkat. Kira-kira dalam 6 bulan yang lewat ini, Prof, apa-apa saja pertama dari segi virus corona itu sendiri, apa yang kita bisa pelajari? Katanya ada yang mutasi yang lebih gawat lagi, dan juga khususnya di Indonesia juga terjadi semacam mutasi dari virus corona D614G ini. Bagaimana, Prof? Ya, terima kasih Mbak Desi. Jadi kalau kita ikuti perkembangannya tentang virusnya, yang pertama yang ada perubahan drastis itu kan yang awalnya hanya penularannya hanya diketahui melalui droplet, kemudian berkembang menjadi airborne ya, di beberapa setting ya, artinya di rumah sakit atau di restoran, di kantor ya, tergantung dari situasi dan kondisi setempat. Itu juga sudah membuat perubahan signifikan dalam kebijakan-kebijakan pengendalian virus ini. Nah, terkait dengan mutasi, ya sebetulnya mutasi D614G itu artinya mutasi, sebetulnya virus ini bermutasi secara rutin ya, artinya setiap kali dia replikasi dia pasti mutasi. Yeah. Walaupun ada juga yang namanya silent mutation atau tidak mutasi sama sekali tapi jarang. Sebagian besar dia mutasi, dan mutasi itu terjadi secara acak, secara random, dan kemudian ada proses seleksi. Nah, mutasi yang terjadi di posisi 614 itu, di mana D itu adalah simbol dari asam amino asam aspartat yang berubah menjadi G. G itu simbol dari glisin. Jadi ada perubahan dari asam amino asam aspartat menjadi glisin di posisi 614. Nah, itu sudah diamati, sudah ditemukan sejak Januari sebetulnya di Jerman dan di Cina. Nah, kemudian bulan berikutnya Februari ada satu lagi kasus ditemukan di Brazil. Ya, sampai Februari hanya di 3 tempat itu aja. Tetapi bulan Maret itu dalam ada satu periode itu 2 minggu, itu dari yang tadinya hanya diketahui di daerah Eropa dan sedikit di Afrika Utara, itu ternyata dalam 2 minggu dia sudah menyebar ke benua lain. Hanya dalam 2 minggu. Ya, dan jumlahnya tiba-tiba menjadi 1.300 isolat virus yang diketahui memiliki mutasi. Dan bulan berikutnya naik menjadi beberapa belas ribu. Dan saat ini total seluruh dunia di antara virus-virus yang sudah dilaporkan whole genome sequence-nya ada lebih dari 100.000 virus. Itu hampir 80% ternyata mengandung mutasi tadi di 614G. Tapi nah, ini, Prof, ini mutasi ini khusus untuk virus corona ini, atau memang ini ciri khas dari virus SARS-CoV secara keseluruhan? Khusus SARS-CoV-2. Jadi khusus untuk SARS-CoV-2 kan yang dulu ya. Itu tidak terlalu banyak mutasinya atau tidak terlalu ada mutasinya? Yang mana? Yang dulu? Yang untuk yang pertama. Yang SARS-CoV yang pertama ada juga, ada mutasi. Jadi setiap virus itu selalu ada mutasinya. Jadi ini dari segi penyebabnya, utamanya itu apa, dan dampaknya terhadap ke aktivitas atau penularan ya virus ini seperti apa, Prof? Ini sesuatu yang cukup mengkhawatirkan bagi kita? Ya, nah sejak ditemukan mutasi itu, kemudian diuji di laboratorium dan diamati, ternyata virus yang membawa mutasi D614G itu bisa menginfeksi sel manusia, artinya dia masuk ke dalam sel dengan kecepatan yang lebih tinggi dibanding dengan virus SARS-CoV-2 yang
tidak memiliki mutasi tadi. Ya, jadi kecepatan masuk ke dalam sel. Kita sebutlah sebagai infectivity-nya. Jadi lebih berbahaya ya? Sebentar, belum tentu. Ya paling tidak lebih cepat lah ini infection rate-nya. Nah, lebih cepat masuk. Tapi kemudian itu diamati di laboratorium. Tetapi kemudian ini diterjemahkan sebagai lebih cepat menular, kemudian menularkan ke lebih banyak orang, dan juga menyebabkan gejala penyakit lebih berat, dan juga menyebabkan sakitnya lebih sulit disembuhkan. Tapi ternyata itu belum terbukti secara kuat ya. Jadi kalau kita lihat dari kajian-kajiannya belum ada bukti scientific evidence yang cukup kuat untuk mendukung hipotesis tadi. Ya, juga termasuk apakah dia bisa memengaruhi kinerja vaksin. Ya, karena kebetulan setelah diamati mutasi D614G itu memang menyebabkan perubahan di spike proteinnya. Tetapi ternyata posisinya berbeda dengan posisi ujungnya. Jadi tidak terjadi di ujungnya spike protein, tapi agak ke atas sedikit. Sedangkan bagian ujungnya, di mana bagian itu yang menempel pada sel manusia, yang kita sebut sebagai receptor binding domain, RBD, itu tidak terganggu. Jadi dengan mutasi D614G itu tidak memengaruhi struktur dari RBD. Sehingga kalau kita membuat vaksin yang diarahkan ke RBD, maka vaksin itu tidak dipengaruhi kinerjanya. Iya, baik. Jadi ini relevansinya itu bagaimana kita untuk membuat vaksinnya sesuai dengan mutasi yang terjadi kepada virus ini. Prof, kita istirahat sebentar, tapi jangan kemana-mana dulu dan tetaplah bersama kami. Insight with Desi Anwar akan segera kembali. Iya, kita kembali bersama Insight with Desi Anwar. Saya juga masih ditemani oleh Kepala Lembaga Eijkman, Profesor Amin Subandrio, lewat Zoom. Profesor Amin tadi telah bercerita sedikit mengenai mutasi dari virus corona yang ada di Indonesia. D6143 itu virus corona yang ditemukan di Indonesia bermutasi menjadi G614. Tadi ada yang menarik, Prof. Lebih tinggi ini penularannya ya dibanding dengan virus corona lainnya, tapi Prof mengatakan mungkin saja tidak lebih membahayakan. Ini bagaimana dari segi simptom atau apa yang dirasakan oleh penderitanya, Prof? Ya, jadi sekali lagi itu hanya diamati di laboratorium bahwa dia menginfeksi lebih cepat. Nah, yang merupakan konsekuensi dari situ yang diamati di beberapa kasus adalah karena dia menginfeksi lebih cepat, maka viral load, ya, jadi kadar virus di saluran nafas pasien itu ditemukan lebih tinggi. Ya, jadi kalau kita periksa dengan swab ya, periksa PCR, ketika diambil ternyata viral load-nya lebih tinggi dibanding dengan yang mereka tanpa mutasi tadi. Nah, kemudian itu dijadikan satu logika bahwa kalau virusnya lebih tinggi, maka dia bisa menginfeksi lebih cepat atau menginfeksi lebih banyak orang. Nah, tapi itu masih harus dibuktikan lagi korelasinya apakah memang selalu demikian. Itu baru diamati di beberapa kasus memang memiliki kandungan virus atau viral load yang lebih tinggi. Ya, tapi Prof, untuk gejala klinisnya
kita belum punya data. Tapi secara logika kalau viral load-nya atau tingkat jumlah virusnya yang ada di tubuh itu lebih tinggi, seharusnya dampaknya terhadap si pasien juga jauh lebih membahayakan, bukankah begitu, Prof? Atau ini tergantung kepada imunitas masing-masing pasien? Betul. Jadi misalnya pada kasus, jadi gini, kalau pasien seseorang terserang dengan SARS coronavirus 2 ini, itu kan ada 3 stage utama. Yang pertama adalah gejala ringan. Sebelumnya tentu kalau tidak ada gejala kan kita sebut sebagai OTG ya. Tapi begitu ada clinical onset, maka dia akan menunjukkan gejala ringan. Kemudian dia kalau berkembang menjadi lebih berat, maka gejalanya menengah. Dan yang ketiga, stage 3 itu yang menjadi berat sekali. Nah, sebagian besar orang, sekitar 70% itu, tetap di stage yang pertama dan sembuh sendiri. Nah, itu juga di antara mereka pun viral load-nya bisa beda-beda. Ya, ada yang virusnya rendah, ada yang virusnya tinggi. Memang kita hipotesiskan bahwa kalau virus viral load-nya tinggi, kemungkinan besar menjadi berat itu lebih besar. Tetapi kita harus ingat juga bahwa dalam perjalanan penyakitnya tidak seluruh perkembangan gejala penyakit itu disebabkan oleh virusnya murni. Tergantung dari misalnya komorbid. Yeah. Itu yang menyebabkan beratnya gejala. Ya, nah, Prof, kalau kita lihat dari angka yang positif yang ada di Indonesia, kita mungkin kalau negara lain bicara mengenai second wave atau gelombang kedua ya, kita mungkin masih dalam gelombang pertama. Kita sekarang jumlahnya itu dalam 6 bulan ini sudah meningkat ke hampir 250.000 yang kasus yang positif. Sementara jumlah kematiannya juga sudah mendekati 10.000. Tapi angka kesembuhannya juga sudah mendekati 200.000. Ini dengan angka ini, menurut Prof, ini karena jumlah testingnya dilakukan juga lebih banyak, jumlah tracingnya, ataukah ada kontribusinya dari, ya tentu saja perilaku, tapi juga dari segi aspek penularan virus ini sendiri? Bagaimana Prof memandangnya? Ya, jadi jumlah kasus positif yang bertambah setiap hari itu memang disumbang oleh beberapa faktor. Yang pertama memang di beberapa daerah itu meningkatnya karena kita melakukan tracing. Tracingnya lebih banyak diperiksa, otomatis yang ditemukan positif juga lebih banyak. Itu merupakan signal bagus ya, di satu sisi di situ. Tetapi di daerah lain juga dikontribusi oleh bertambahnya kasus yang positif yang betul-betul karena tadi perilaku dan sebagainya. Nah, bagaimana kita melihat angka-angka itu apakah serius atau tidak? Sebenarnya yang menjadi perhatian kita adalah di antara yang positif-positif itu berapa banyak yang masih membutuhkan perawatan di rumah sakit. Ya, jadi misalnya totalnya ada ditemukan sekarang 250, tapi sudah sembuh 170-an ya, yang sembuh. Nah, tentu di antara itu berarti ada yang sakit sekitar 80 ribuan yang masih membutuhkan perawatan. Nah, selisih itu yang harus tentu dikurangi dengan yang meninggal ya, ada 9, hampir 10 ribuan. Nah, yang menjadi kekhawatiran kita adalah selisih antara mereka yang mendapatkan yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dengan kapasitas bed di rumah sakit. Ya, lebih spesifik lagi adalah berapa yang membutuhkan perawatan ICU dan berapa kapasitas tempat tidur di ICU misalnya. Iya. Kita bisa bayangkan apabila ada orang yang membutuhkan perawatan di rumah sakit tapi tidak mendapatkan bed, maka dia akan tetap di somewhere di rumah, dan itu bisa menjadi sumber penularan bagi sekelilingnya.
Iya, dan mungkin bisa memperparah kondisinya ya karena tidak mendapatkan bantuan atau akses terhadap fasilitas medis Betul. yang baik. Tapi Untuk kalau pasiennya kita, sendiri iya. merugikan, untuk sekelilingnya juga, untuk lingkungan juga. Tapi worst case scenario untuk Indonesia menurut Prof ini sendiri bagaimana? Karena kita sekarang hampir memasuki istilahnya di negara lain masuki gelombang kedua ya. Ini kan sudah akan memasuki musim gugur dan kemudian musim dingin. Nah, ini bagaimana ke depan? Apakah kita akan bisa mengharapkan kurva yang lebih datar dan kemudian menurun atau nanti justru kita setelah gelombang satu langsung ke gelombang kedua karena virus ini kembali berputar? Ya, untuk Eropa kita pelajari kurvanya belakangan di beberapa negara naik lagi. Mungkin karena sudah mulai masuk musim dingin, tapi kita tahu sekarang bahwa virus ini tidak pilih musim sebetulnya. Ya, di negara dingin dan negara panas sama aja. Tapi kita amati di beberapa negara di Eropa itu mulai naik lagi, kecuali Swedia kalau nggak salah, Swedia atau Swiss saya lupa. Tapi ada kecenderungan naik. Nah, untuk Indonesia gimana? Sering sekali kita bertanya kapan kita akan mencapai puncak. Sebetulnya ya ini untuk kita semuanya. Pertanyaan itu lebih baik diganti. Kapan kita bisa sepenuhnya berdisiplin? Berdisiplin ya? Ya, 80% keberhasilan kita untuk mengendalikan pandemi ini adalah di kedisiplinan kita semuanya. Kalau kita bisa melakukan 3M itu dengan baik, maka otomatis penularan, rantai penularan akan bisa kita putuskan. Dan hampir dapat dipastikan kalau kita semuanya ya, mematuhi protokol kesehatan, itu akan terjadi penurunan. Adalah pemutusan rantai penularan. Iya, jadi ini juga cerminan dari ketidakdisiplinan kita ya, sehingga sebenarnya kalau kebijakan atau protokol kesehatan ini kita ikuti sejak bulan Maret atau April, Prof, menurut Profesor sebenarnya jumlah ini kita bisa tekan ya pada September ini. Ya. Kalau misalnya semua dari awal pakai masker, social distancing, dan cuci tangan dan lain sebagainya. Ya, WHO saja statementnya kita cermati, masker itu lebih efektif daripada vaksin. Masker lebih efektif daripada vaksin. Tapi sekarang sebaliknya, orang berharap ada vaksin supaya tidak usah lagi pakai masker. Iya, baik. Kita break sebentar. Kita break sebentar, Prof. Tapi ini menarik mengenai vaksin dan apa yang kita bisa harapkan dari adanya vaksin. Kita istirahat sebentar, jangan kemana-mana dulu, tapi tetaplah bersama Insight with Desi Anwar. Ya, kembali bersama Insight with Desi Anwar. Kita lanjutkan perbincangan dengan Kepala Lembaga Eijkman, Profesor Amin Subandrio. Kita berbicara mengenai update terhadap COVID-19. Tadi ada yang menarik. Profesor Amin mengatakan bahwa kepala WHO saja mengatakan masker itu jauh lebih ampuh, lebih bisa diandalkan ketimbang vaksin. Saat ini ada beberapa negara, kalau tidak salah 8 negara berlomba-lomba ya untuk menemukan vaksin. Kita lihat katanya Rusia, Putin dengan bangga ya katanya telah menemukan vaksinnya. Tapi bagaimana Prof? Indonesia sendiri juga kita bekerja sama dengan beberapa negara, tapi kita juga mengembangkan vaksin itu sendiri, khususnya oleh lembaga Eijkman. Bisa dikasih update? Ya, saya bisa share dengan teman-teman update pengembangan vaksin, ya kita sebutnya vaksin merah putih. Vaksin merah putih ya, artinya yang dikembangkan berdasarkan virus yang ada di Indonesia, dikembangkan di institusi di Indonesia oleh anak-anak Indonesia untuk orang Indonesia. Nah, vaksin merah putih ini
ada dua bagian utama, yang satu adalah skala laboratorium dan kemudian berikutnya diikuti oleh skala industri. Nah, lembaga Eijkman ditugasi menyelesaikan skala laboratorium dalam waktu 12 bulan sejak bulan Maret lalu. Yeah. Nah, saat ini kami boleh dikatakan sudah mencapai 50% dari tugas kami. Kami 50%, Prof. Ya, 50%. Jadi tinggal kalau mungkin tahun depan ya, pertengahan tahun depan akan siap untuk uji klinis atau bagaimana? Ya, jadi insya Allah Februari atau Maret, paling lambat Maret tahun 2021, kami harus bisa menyerahkan bibit vaksin ke industri. Kemudian industri akan melanjutkan ke uji klinik. Jadi nanti akan diformulasikan, kemudian disiapkan menjadi suntikan-suntikan itu untuk bisa dilakukan uji klinik. Uji klinik fase 1 diharapkan bisa kita mulai trimester kedua tahun 2021. Dan ya kalau prosedurnya bisa dipercepat, kita berharap di akhir tahun 2021 uji klinik sudah bisa selesai sehingga di awal 2022 vaksin merah putih ini sudah bisa diproduksi. Prof, jadi targetnya awal tahun 2022 ya? Ya, kami sengaja karena sesuai dengan pesan juga dari Bapak Presiden bahwa kita harus membuat vaksin yang efektif tetapi aman untuk orang Indonesia. Nah, jadi kami betul-betul mengikuti semua prosedur, tidak loncat-loncat, dan kami memang bekerja dalam diam, artinya tidak terlalu banyak publisitas. Kalau beberapa produsen di luar negeri baru fase 1 udah bilang kami berhasil menghasilkan vaksin gitu ya, tapi kemudian ternyata masih ada masalah. Jadi kami memilih nanti kalau sudah betul-betul terbukti efektif dan aman, nah itu akan kami serahkan ke rakyat Indonesia. Biar lambat asal aman ya, Prof ya. Tapi jangan-jangan karena kendala anggaran juga ini biasanya. Ini bagaimana sampai saat ini? Enggak sih. Artinya Kementerian Ristek BRIN ya sudah memberikan komitmen yang luar biasa untuk menyediakan kebutuhan kami. Dan ya memang kalau beberapa proses administrasi bisa dipercepat, tetapi sel ataupun virus kita nggak bisa paksa untuk tumbuh lebih cepat. Ya, khawatirnya malah hasilnya malah kurang baik. Yeah. Jadi beberapa proses di laboratorium ya terpaksa kami ikuti sesuai dengan nature-nya, sesuai dengan perkembangan alaminya. Ya, nah, Prof, ini mungkin yang saya ingin tahu juga karena Sinovac misalnya dengan Bio Farma, kita tahu mereka sudah masuk tahap uji klinis ketiga dan awal tahun depan juga mungkin sudah bisa diproduksi secara massal. Kemudian ada juga yang dengan negara-negara lain termasuk ada AstraZeneca dan juga Kalbe Farma dengan yang Korea Selatan. Ini mungkin bisa lebih sedikit mengenai bibit-bibit yang digunakan untuk vaksin ini. Tadi Prof mengatakan bahwa khusus untuk Indonesia ini bibitnya yang nanti lebih aman untuk orang Indonesia. Jadi kalau menurut Prof sendiri bagaimana nanti? Kalau vaksin ini sudah beredar awal tahun depan, nah ini apakah bekerja dengan baik dan sesuai dengan virus yang ada, kondisi yang ada di Indonesia atau bagaimana, Prof? Concern ini. Saat ini dari hasil whole genome sequence study, jadi kami melakukan sequencing virus-virus yang ada di Indonesia, dan kami amati bahwa sampai saat ini yang bersirkulasi di Indonesia itu masih
punya kekerabatan dekat dengan virus-virus yang ada di Asia bahkan sampai ke Cina. Yang di Wuhan ya? Ya, dari Wuhan tahun 2019 akhir itu. Nah, kita cermati lagi bagaimana pola mutasinya, itu juga masih serupa, artinya kemiripannya masih tinggi dengan daerah-daerah di Asia ini, tapi berbeda dengan yang bersirkulasi di Eropa, Afrika, atau di Amerika. Nah, tapi terkait dengan vaksin yang sekarang sedang akan diuji di Indonesia, selain Sinovac, ini memang ada perbedaan platform ya dengan vaksin merah putih. Selain virusnya berbeda, ya karena pasti kan setiap negara mengembangkan virus berdasarkan virus yang beredar di negara yang masing-masing. Jadi itu sih acceptable. Tapi platformnya juga berbeda-beda. Misalnya yang dikembangkan oleh Sinovac itu adalah whole virus utuh. Jadi virus hidup kemudian dibiarkan, setelah jumlahnya banyak dimatikan, dan setelah dimurnikan itu siap jadi antigen, jadi vaksin. Tentu langkahnya lebih pendek daripada apa yang dilakukan di lembaga Eijkman. Lembaga Eijkman kami hanya menggunakan 2 protein yang kita anggap paling penting dari virus itu, yaitu protein S dan protein N. N itu nucleocapsid. Nah, yang dikembangkan oleh Cina juga, dengan Korea, maaf, itu platformnya berbeda, itu menggunakan DNA. Yang dikembangkan oleh misalnya yang di Amerika yang terbesar itu yang Moderna, itu menggunakan platformnya RNA, dan ada lagi yang menggunakan platform virus sebagai vektor. Ini juga seperti yang digunakan di Sputnik kalau nggak salah, yang di Rusia. Jadi ada beberapa jenis. Nah, intinya adalah diharapkan sebetulnya vaksin merah putih ini bisa memenuhi kebutuhan vaksin Indonesia sekurang-kurangnya 50%. Ini tentu untuk jangka panjang ya, karena kita tidak mengantisipasi bahwa vaksinasi akan selesai dalam waktu 1 tahun. Ya, baik. Nah, jadi untuk jangka panjang. Jadi lebih ke pelengkap, Prof. Itu? Justru mainstreamnya adalah vaksin merah putih. Ya, baik. Nah, sambil menunggu proses vaksin merah putih, kita mengadopsi apabila memang sudah ada vaksin-vaksin dari luar negeri, selama mereka memenuhi persyaratan yang dikeluarkan oleh Badan POM. Baik. Jadi harus lewat uji klinik dan sebagainya. Baik, Prof, kita istirahat sebentar, tapi mungkin pertanyaan berikutnya, seberapa efektifkah ini nanti vaksin-vaksin ini terhadap COVID-19? Kita tentu masih harus lihat, tetaplah bersama kami, Insight with Desi Anwar akan segera kembali. Ya, masih bersama Insight with Desi Anwar. Tamu kita kali ini Kepala Lembaga Eijkman Profesor Amin Subandrio, dan kita berbicara mengenai terakhir ya, pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir dan mungkin juga cukup lama ya akan berakhir, bahkan jumlah kasusnya khususnya di Indonesia dan juga di berbagai belahan dunia itu semakin meningkat. Prof, beberapa vaksin tadi sudah disiapkan berlomba-lomba, tapi Indonesia tampaknya kita lebih memilih untuk berhati-hati dalam memproduksi vaksin merah putih. Target awal produksi massalnya 2022, tapi kita sudah ketahui akhir tahun ini juga pemerintah sudah mengamankan ya sejumlah vaksin yang sudah bisa diberikan kepada masyarakat di Indonesia. Pendapat Prof Amin ini mengenai
vaksin ini. Ini seolah-olah yang wah kita tunggu-tunggu ini adanya vaksin, tapi seberapa efektif dalam menangani dan sebagai jawaban terhadap pandemi COVID-19 ini? Apakah dengan vaksin ini kita sudah bernafas lebih lega atau ini sesuatu yang masih harus kita wait and see juga beberapa tahun ke depan sambil kita memahami lebih jauh lagi mengenai virus ini? Ya, betul sekali. Kita masih sebetulnya masih saling mengintip gitu ya. Dari vaksin-vaksin yang diklaim sudah capai fase 3 uji kliniknya, kita masih menunggu sebetulnya semuanya itu memiliki efektivitasnya berapa persen. Artinya berapa persen dari orang yang tervaksin itu akan terlindungi dari COVID-19. Nah, tentu yang idealnya kalau misalnya lebih dari 90%. Jadi beberapa vaksin proteksinya itu misalnya hanya 60%, 70%, atau ada yang 50%. Walaupun kita posisi kalau kita berharap mencapai 90%, tapi kalau tidak ada yang mencapai itu, tentu mana yang terbaik itu yang bisa dipakai. Intinya adalah kita berupaya untuk mendapatkan kekebalan di populasi ini minimum 70% sampai 80% dari populasi itu akan memiliki kekebalan, ya, sehingga akan terbentuklah apa yang disebut sebagai herd immunity atau kekebalan populasi, dan mereka yang kebal itu nanti akan melindungi mereka yang belum kebal, dan diharapkan itu memang akan memutuskan rantai penularan. Tapi sekali lagi menjawab pertanyaan Mbak Desi tadi, seberapa efektif, sampai saat ini kita belum memiliki data yang betul-betul, ya, karena belum ada satupun vaksin yang sedang dikembangkan di dunia ini yang hasilnya sudah final, yang kemudian sudah di-approve oleh WHO, misalnya ini melindungi sekian persen dari orang yang divaksinasi. Jadi kita masih menunggu ya. Tapi menurut Prof sendiri ini sebagai ilmuwan, tadi kan Prof mengatakan bahwa di negara-negara ini mereka mengembangkan vaksinnya berdasarkan platform yang berbeda ya. Dan juga mungkin kalau kita lihat dari track recordnya kan, kita di sini ada Inggris juga mengembangkan dan Eropa mengembangkan, China, Korea Selatan. Secara insting atau secara track record ya, kira-kira yang mana platform yang bisa disebut lebih diandalkan, atau dari track record siapa yang mengembangkan ini mungkin lebih, Prof sendiri lebih merasa aman kalau menggunakan vaksin dari negara itu sebelum vaksin merah putih ini jadi lah begitu. Karena banyak sekali kan yang sini sesuatu yang sebenarnya juga memiliki kebanggaan politis dan nasionalis kan di balik ini semua. Betul. Ya memang ini pertanyaan sulit dijawab nih, karena kalau kita bicara misalnya 5-10 tahun yang lalu, itu mungkin kita masih bisa mengarahkan ke satu negara yang punya track record panjang lah gitu ya, atau perusahaan yang punya track record panjang. Tapi saat ini kita lihat banyak sekali perusahaan-perusahaan bioteknologi yang memiliki kemampuan yang luar biasa, sehingga kalau kita bandingkan antara satu perusahaan dengan perusahaan lain, walaupun yang satu punya track record lebih panjang, ternyata belum tentu mereka bisa menghasilkan lebih cepat dan lebih efektif atau lebih aman. Ya, kita cermati di beberapa pengalaman perusahaan-perusahaan yang sudah lebih advance, yang tadinya mereka pikir bisa selesai di akhir tahun ini, bisa mulai diberikan ke masyarakat, ternyata mundur lagi karena mereka melihat ada kekurangan. Perusahaan besar seperti AstraZeneca misalnya, itu juga ternyata menghadapi permasalahan. Beberapa perusahaan lain juga demikian.
yang dari Rusia juga gitu, yang beberapa minggu lalu sudah mengklaim akan sukses, tapi ternyata masih ada masalah. Jadi kita lihat saat ini sebetulnya level antara perusahaan-perusahaan itu sudah hampir sama ya, mereka cukup advance dan teknologinya juga, artinya teknologi advance itu sudah terdistribusi di banyak negara, sehingga kemampuannya kurang lebih hampir sama. Nah, Indonesia tentu sebagai negara dengan penduduk yang nomor 4 terbesar di dunia, ini tidak bisa menggantungkan pada produsen vaksin di luar negeri, ya, karena misalnya kita punya uang dan kita bisa beli, tapi kapasitas produksi dunia juga terbatas, Mbak. Misalnya kita diberi jatah, misalnya nih, 1 juta dosis per minggu, ya, kita butuh misalnya untuk seluruh penduduk Indonesia yang 260 juta, berarti kita butuh 260 minggu. Itu kan berarti kan 5 tahun. Ya, itu kalau kita tergantung pada luar negeri. Makanya kita harus memiliki kedaulatan, memiliki kemampuan dalam meneliti dan mengembangkan vaksin sendiri, supaya ketergantungan pada luar negeri ini bisa diminimalisasi. Nah, kalau Prof sendiri, target efektivitas yang ditargetkan lah istilahnya itu berapa persen, dan platformnya tadi kan agak berbeda kan yang dipilih ini, bagaimana bisa cerita sedikit mengenai vaksin merah putih ini? Betul, jadi kami menggunakan platform namanya protein rekombinan. Protein rekombinan itu artinya protein itu memang merupakan subunit, artinya bagian dari virus tadi. Tapi caranya membuat bukan kita bikin virusnya, kita membiak virusnya, kemudian dipotong bagiannya, tidak demikian. Tapi kita identifikasi gennya dulu, kemudian kita amplifikasi, kita cloning, kemudian kita masukkan dalam satu sistem ekspresi yang nantinya dia akan memproduksi terus protein yang kita sudah desain. Ya, jadi itu akan menjamin batch to batch variasinya sekecil mungkin. Jadi tidak ada variasi antara produksi hari ini dengan bulan depan, misalnya itu akan tetap sama, jadi kualitasnya akan tetap sama, dan juga penggunaan kedua protein itu akan lebih aman, ya, karena kita tidak memberikan protein-protein yang tidak diperlukan dari virus itu. Prof, kita break sebentar, tapi masih ada satu segmen lagi, jadi jangan kemana-mana dulu. Tetaplah bersama Insight with Desi Anwar. Ya, masih bersama Insight with Desi Anwar. Saya juga masih ditemani oleh Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, Profesor Amin Subandrio. Prof, sudah banyak ya bercerita mengenai perkembangan dari vaksin merah putih di Indonesia. Kita harapkan ini semua on track, on target, tapi sebelumnya nanti akan ada vaksin-vaksin yang mungkin kita hasil kerjasama dengan negara-negara lain. Tadi Prof sempat menyebutkan herd immunity. Saya lihat itu di beberapa negara, khususnya di Skandinavia seperti Swedia. Misalnya mereka tidak melakukan lockdown, tapi yang mereka lakukan itu ya social distancing, tapi membiarkan, diharapkan terjadinya herd immunity. Tapi kan pernah ada kasus orang yang kena corona, virus corona, dan kemudian kena lagi. Nah, ini bagaimana? Apakah ada kemajuan dalam pemahaman kita mengenai kemungkinan kena lagi setelah kena untuk pertama kalinya, sehingga tidak ada kekebalan yang diharapkan terjadi pada tubuh, Prof? Ya, jadi saya mesti klarifikasi dulu pemahaman herd immunity. Jadi herd immunity itu adalah satu situasi
di mana sebagian besar, ya, di atas 70% populasi itu memiliki kekebalan. Nah, itu sebetulnya konsep yang sebenarnya. Nah, herd immunity itu bisa dicapai dengan 3 hal. Satu adalah meningkatkan kekebalan yang non-spesifik, artinya kita meningkatkan kesehatan, kita pakai jamu atau obat atau apapun ya, suplemen, itu secara umum meningkatkan kekebalan termasuk innate immunity-nya. Yang kedua adalah dengan cara tadi yang diterapkan di Swedia, misalnya dibiarkan aja orang terpapar ke infeksi, nanti yang akan terjadi seleksi ya, yang kuat ya selamat, yang tidak seleksi kuat alam. akan tereliminasi. Nah, tapi itu bukan pendekatan yang ethical. Artinya kita tidak disarankan untuk membiarkan orang untuk terpapar ke suatu situasi yang tidak terkendali. Nah, yang ketiga adalah dengan cara vaksinasi. Ya, jadi intinya kita berupaya agar sebanyak mungkin dari populasi itu memiliki kekebalan. Nah, terkait dengan tadi pertanyaan apakah orang terus akan memiliki kekebalan selamanya atau seumur hidup, bahkan setelah sakit sekalipun. Memang betul dalam beberapa kasus ada saja orang yang setelah sembuh pun tidak membangkitkan kekebalan. Artinya kekebalan yang muncul hanya sebentar atau tidak terlalu tinggi. Karena pada umumnya kan kalau kita sakit setelah sembuh, kita akan punya antibodi terhadap penyebab infeksi. Ya, tapi sekali lagi ada beberapa orang dengan latar belakang genetik tertentu tidak cukup membangkitkan antibodi, sehingga ketika dia sudah sembuh, beberapa hari kemudian bisa terjadi reinfeksi, ya, infeksi kembali baik oleh strain yang sama maupun oleh strain yang berbeda. Itu sangat dimungkinkan. Nah, itu juga mungkin terkait juga dengan upaya kita menggunakan apa yang disebut sebagai plasma konvalesen, ya, menggunakan orang-orang yang sudah sembuh dari COVID-19 ini, kita harapkan ada antibodinya, kemudian kita bisa berikan kepada mereka yang masih sakit. Tapi kita harus pastikan apakah para penyintas COVID itu memiliki antibodi yang cukup bisa membantu orang lain yang masih sakit. Jadi Prof, masih ada kemungkinan bahwa vaksin ini tidak berlaku secara universal, ya, tidak berlaku untuk semua orang kalau demikian. Ya, itu alasannya kenapa kok uji klinis fase 3 harus dilakukan di multicenter. Kan fase 1-2 kan dilakukan di misalnya Sinovac, dilakukan di Cina. Tapi fase 3 harus dilakukan di beberapa negara dengan latar belakang etnis berbeda, dengan latar belakang genetik berbeda, dengan lingkungan yang berbeda, dan juga pola hidup yang berbeda. Karena itu semua akan mempengaruhi respons individu itu terhadap vaksin. Nah, nanti akan dilihat, karena hasilnya belum tentu sama antara uji yang dilakukan di Indonesia dengan uji yang dilakukan di Brazil atau Bangladesh dan sebagainya. Baik. Nanti akan dipelajari dengan cermat. Ya, makanya uji klinis ini sangat-sangat penting, ya. Prof, ini setelah 6 bulan ini kita lihat mungkin dari aspek perilaku masyarakat sendiri, ya, terhadap COVID-19, tapi juga pemahaman masyarakat terhadap apakah itu COVID itu sendiri dan bahayanya, dan juga kebijakan yang dikeluarkan oleh baik pemerintah pusat maupun daerah. Mungkin Prof bisa memberikan sedikit komentar. Sebenarnya kita sudah banyak yang kita ketahui, tapi kita masih tidak tahu atau tidak ingin tahu, atau apa sebenarnya yang mesti kita perbaiki lah di Indonesia, cara kita menangani dan memahami maupun menyikapi virus ini. Betul, ya. Jadi keberhasilan kita mengendalikan pandemi ini sebetulnya 80% terletak di
perilaku kita semuanya. Ya, artinya kepatuhan kita menjalankan protokol kesehatan, ya, 3M dan sebagainya. Ya semua upaya, karena ya kita sepakat pasti pencegahan itu jauh lebih besar daripada pengobatan. Ya, makanya sekarang ini paradigmanya agak sedikit diubah. Yang dulunya kita sebut para petugas kesehatan itu adalah frontliner, orang yang di garda depan. Tapi sebetulnya dari aspek pencegahan, kita semuanya yang ada di masyarakat ini yang sebetulnya di depan, yang kalau kita semuanya bisa menerapkan protokol kesehatan dengan baik, maka tidak banyak orang yang harus berhadapan dengan petugas kesehatan. Ya, itu jauh lebih baik, ya, daripada yang sakit jadi banyak sekali, kan repot. Ya, kapasitas rumah sakit dan juga petugasnya juga terbatas. Jadi kita semuanya di masyarakat ini justru yang menjadi garda di depan yang bisa melakukan pencegahan. Nah, kalau kita bisa selesaikan di sekitar kita, maka otomatis rantai penularan akan kita bisa potong, jumlah kasus pasti insya Allah akan menurun. Nah, ini yang menjadi kunci. Jadi sekali lagi, 80% keberhasilan pengendalian pandemi ini ada di kita semuanya, di masyarakat. Namanya masyarakat itu tidak hanya masyarakat bawah, loh, masyarakat yang menengah ke atas juga termasuk. Ya, bahkan kita justru lihat penularan itu di perkantoran dan juga di instansi pemerintah ya, Prof. Jadi ya, sekarang ini kita lihat justru menengah ke atas ini yang menjadi ya yang tertular dan juga mungkin menjadi sumber penularan. Iya, baik, Prof. Terima kasih banyak, dan ini sangat penting ya informasi yang diberikan oleh Prof, dan kita juga tunggu ya progres pengembangan vaksin merah putih ini, semoga sukses dan kalau bisa lebih cepat lagi justru lebih baik ya, karena ini yang ditunggu-tunggu. Tapi sementara kita menunggu, masker mungkin jauh lebih efektif mencegah penularan virus. Prof, sekali lagi terima kasih. Terima kasih banyak. Salam sehat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Ya, demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Anda juga tentu dapat menyaksikan tayangan ini di cnnindonesia.com dan juga di YouTube CNN Indonesia. Insight with Desi Anwar. Jangan lupa ya, pakai masker Anda, tentu saja jaga jarak, sering cuci tangan dan stay safe. Sampai jumpa. Bye-bye.